Selamat pagi, Mbak. Pagi. Baik, silakan duduk, Mbak. Ya. Ya, Mbak. Perkenalkan dulu, nama saya Berlian Akila. Saya dari ahli gizi rumah sakit. Mbak, saya lihat dulu ya. Mbak ini dengan Mbak Aulia Vena, benar? Iya. Ya. Jadi ada yang bisa saya bantu, Mbak? Jadi begini, Mbak, saya itu habis dari cek dokter penyakit dalam. Ya, saya itu dinyatakan kekurangan darah. Yang didiagnosisnya itu anemia, Mbak. Oh iya. Ini hasil lab yang saya bawa. Oh ya, Saya baik. cukup membantu. Baik, Mbak, saya cek dulu ya. Iya. Biasanya yang dirasain itu apa, Mbak? Pusing, letih, gitu sih. Iya, sering ngantuk nggak, Mbak? Lumayan sih, Mbak. Oh iya, bisa jadi sih ya, Mbak. Nah, baik, Mbak. Di sini kan dari data labnya kan memang benar HB Mbaknya rendah ya, ini 9,6. Sedangkan normalnya untuk wanita itu 12 sampai 14 gram per desiliter, Mbak. Iya. Nah, untuk hematokrit Mbaknya ini juga rendah ya, 35,7, sedangkan normalnya itu 40 sampai 54%. Oke, Mbak. Nah, baik, Mbak. Jadi Mbak ini kekurangan zat besi di dalam darahnya, Mbak ya. Jadi mungkin tadi Mbak bilang benar sering letih, lesu, ngantuk gitu ya. Baik, Kak, jadi tujuannya kita di sini itu kan memecahkan masalah yang Mbak bareng-bareng ya. Jadi nanti saya akan menjelaskan apa saja itu makanan yang tinggi akan zat besi sehingga nanti HB Mbak tuh bisa kembali normal, hematokritnya juga normal. Nah, kan di sini yang lain data-datanya udah bagus semua ya, Mbak, udah Iya. normal semua. Jadi tinggal HB-nya aja. Nah, ya nanti saya jelasin satu persatu ya, Mbak. Nah, baik, Mbak, kalau itu kita ukur berat badan dan tinggi badan Oh, ya. boleh. Mbak, saya ukur ya. Iya, Mbak. Mbaknya berdiri tegak, tumitnya nempel ya, Mbak. Oh iya. Ya. Ini Mbaknya ada kucilan? Enggak. Udah ke depan ya, Mbak. Iya, Mbak. Iya. Baik, Mbak, sekarang menimbang ya. Oh iya. Silakan naik, Mbak. Ada ke depan ya. 49 kilo ya, Mbak, beratnya. Iya. Baik, Mbak, silakan duduk kembali, Mbak. Baik, Mbak, di sini kan tadi berat badannya Mbak 49 kilo ya. Iya. Untuk tinggi badannya 151. Nah, kalau gitu saya hitung IMT-nya sama kebutuhannya Mbak dulu. Baik, Mbak bisa baca-baca dulu tentang ini, ada leaflet tentang anemia, Mbak bisa baca-baca. Oh iya. Baik, Mbak bisa lihat ke saya kembali. Oh iya. Nah, di sini kan saya udah menghitung IMT-nya, Mbak. Kan IMT itu bisa sebagai standar menentukan status gizi ya. Oh. Nah, IMT-nya Mbak ini tuh 21,4. Setelah saya hitung, nah bisa menggunakan ini ya, Mbak. Baik, kita putar ya. Mbaknya tadi kan berat badannya 49, sudah di sini ya. Terus tinggi badannya tadi 151 ya di sini. Nah, kan ini menunjukkan pas kan, Mbak, 21 lebih dikit ya. Berarti kalau ininya hijau berarti normal, Mbak. Oh. Iya. Baik, Mbak, kalau untuk kebutuhannya Mbak tuh 2250 ya. Sini akan melihat bagaimana kebiasaan Mbak makan sehari-hari dan dimulai dari yang kemarin ya, Mbak, dari Mbak bangun tidur sampai tidur lagi. Oh iya, Mbak. Ya, dari pagi biasanya Mbak Saya nggak bangun- sarapan ya, Mbak. Oh, nggak pernah sarapan? Iya. Oh, Mbaknya ini puasa nggak ya? Mohon maaf. Enggak. Oh. Nggak puasa. Berarti hari ini nggak puasa lagi? Iya. Lagi menstruasi ya? Iya. Nah, berarti Mbaknya nggak sarapan ya, langsung biasanya nyemil gitu apa gimana? Enggak, Mbak. Enggak. Enggak. Terus makan lagi jam berapa, Mbak? Makan lagi jam 1. Jam 1. Berarti langsung makan siang ya itu? Iya. Pasti baunya siang ya, Mbak. Nah, itu makannya apa aja, Mbak? Nasi Nasi sama sama lele. lele goreng, Iya. Terus apa lagi? Udah, Mbak. Udah. Nggak ada sayur, Enggak buah ada. gitu? Paling puasa atau Mbak warung tutup. Oh, berarti cuma nasi sama lele goreng. Minumnya, Mbak? Air putih. Air putih. Nah, setelah itu biasanya Mbak ini nyemil-nyemil lagi siang itu Malam, Mbak. malam. Berarti
sore-sore ini sering Enggak. Berarti ngapain mbak biasanya? Itu mbak. Ya tidur terus ya mbak ini. Iya. Langsung malam, nah malamnya itu biasanya nyemil apa mbak? Buah, Buahnya apa? terus pepaya, Pepaya, terus anggur, udah sama makan bakso mungkin Mbak. makan bakso. Berarti itu malamnya makan bakso sekitar jam berapa mbak? Jam 8. Jam berapa? Satu mangkok ya? Iya. Terus setelah itu sebelum tidur ada makan-makan lagi? Enggak. Nggak ada, jadi cuma ini aja ya? Iya. Nah baik, kalau saya lihat ini dari kebiasaan makannya ini mbak ini masih kurang ya, karena kan harusnya kan kalau makan itu 3 kali sehari, dan itu 3 kali makanan utama dan 3 kali snack atau makanan selingan. Nah itu idealnya mbak. Nah di sini kan mbaknya hanya makan sekali ya makan nasinya, dan ini makan baksonya ini juga malam. Lalu ini paginya nggak sarapan, padahal tuh sarapan itu penting loh mbak. Makanya itu kan ini mbak bisa diambil diagnosisnya ya mbak. Mbak ini kurang makan sayur, nggak pernah makan sayur ya, terus nggak pernah sarapan, terus buahnya juga cuma sekali ya. Iya. Nah ini kalau makan itu idealnya tuh makanan pokoknya itu nasi, lauk hewani, lauk nabati, terus sama sayur mbak. Oh iya. Mbak tadi udah baca ini lihat lagi? Iya udah mbak. Nah saya jelaskan lagi ya. Nah ini kan, nah di sini kan ada tuh standar hemoglobinnya untuk perempuan itu berapa. Nah ini ya normalnya segini mbak, 12-14 gram per desiliter ya. Iya. Lalu kalau untuk makanan yang tinggi tinggi zat besi itu ini ada nih mbak, kayak daging merah gitu, hati ayam kayak gitu. Oh iya. Jadi banyak lauk hewani gitu. Terus dia terdapat di sayur mbak, kayak misalnya bayam, daun kakuk, singkong, daun singkong gitu. Terus di buah juga bisa kan, kalau buah tinggi vitamin C itu bisa meningkatkan penyerapan zat besi juga mbak gitu. Nah iya mbak segitu. Nah baik mbak, ini ada poster. Jadi ini tentang bagaimana sih biar bisa mencegah anemia, atau misalnya terdapat makanan-makanan juga nih di anemia, misalnya kayak ikan, hati ayam tadi yang sudah saya jelaskan, bisa hati sapi, hati kambing itu, kacang-kacangan juga tinggi zat besi mbak, daging merah ya, sayur-sayuran hijau ini juga tinggi akan zat besi mbak. Lalu kalau untuk buah itu kan mengandung banyak vitamin C, jadi itu bisa meningkatkan makanan penyerapan itu juga dalam penyerapan zat besi itu mbak, jadi mudah diserap gitu. Jadi kayak vitamin C nya itu terdapat di jeruk, kiwi, jambu, tomat, pepaya gitu. Ini tinggi vitamin C semua ya mbak. Lalu mbak ini harus menghindari kayak misalnya kopi, teh gitu. Karena kenapa? Karena ini bisa menghambat zat besi, jadi bisa menghambat penyerapan zat besi gitu mbak. Nah baik ya mbak, cukup ya, apa sudah paham? Nah baik mbak, di sini saya akan membuat menu sehari untuk mbak ya, yang nanti bisa diterapkan di rumah, nanti bisa dibawa pulang juga. Oke mbak. Nah kan idealnya 3 kali makanan pokok dan 3 kali selingan ya mbak. Iya. Nah untuk menu pagi nih mbak ini harus tetap sarapan, jadi tetap harus makan nasi ya mbak. Nah nasinya biasanya kalau satu porsi itu segini ya mbak, jadi 100 gram, jadi dua centong segini ya mbak. Oh iya. 100 gram ya. Lalu untuk lauk hewaninya bisa pakai daging merah itu mbak, daging merah. Oh iya. Nah, itu standarnya tuh 35 gram ya mbak. Jadi terserah mau dimasak apa. Terus kalau lauk nabatinya bisa tahu tempe. Oh iya. Nah itu, terus itu porsinya 50 gram ya mbak. Oh iya mbak. Lalu untuk sayurnya tuh itu bisa mbak daun katuk. Daun katuk itu tapi emang banyak sih, standarnya pakai 100 gram mbak biasanya. Nah ini mbak, daging sapinya nih bisa ukuran segini ya. Nah segini. Untuk sayurnya mbak. Lalu ini banyak ya mbak, jadi ukurannya porsinya beda setiap masing-masing. Nah bisa nih mbak, mbak ini. Nah jadi mbak kan kalau semisal mbak nih nggak suka makan nasi, nah di sini tuh ada bahan penukarnya juga mbak, makan makanan penukar. Jadi misalnya nasi bisa diganti pakai
apa roti gitu ya. Oh, iya. Pakai roti misalnya Mbak kalau mau sarapan tapi males makan nasi bisa pakai kentang, terus telur bisa pakai telur, tapi tadi yang tinggi zat besi tadi daging merah ya Mbak sama hati iya. ayam. Terus ini kacang-kacangan juga bisa kacang hijau, kacang merah ya Mbak. Oke. Ada tahu tempe juga. Iya, makasih ya. Nah Mbak, ini menu seharinya sudah jadi ya. Ini sudah ada tiga kali makan, tinggal selingan. Nah ini Mbak, selingannya tuh terserah mau apa, misalnya susu, buah tuh bisa. Nah Mbak, jadi sedikit tambahan ya Mbak. Mbak ini kan sudah menstruasi ya. Dan itu kan banyak kehilangan darah yang Iya, keluar ya Mbak gitu. Jadi saya sarankan untuk mengkonsumsi tablet tambah darah FE yang kecil tuh Mbak. Oh iya. Ya, nah itu bisa 1 kali sehari nanti diminum. Terserah Mbak mau jam berapa, tapi usahakan perutnya kosong ya Mbak. Oh, Tapi iya. biasanya kalau lebih bagus sih pas mau tidur gitu. Baik Mbak, di sini saya ada tablet tambah darah. Mbak nanti bisa diminum 1 kali sehari Oh, saja. iya. Dan nanti dibawa pulang ya Mbak, nggak apa-apa. Mbak tolong dijelaskan Mbak tadi apa aja yang saya sampaikan? Makan pagi wajib, Ya, terus sarapannya. ya, terus sarapan nasi, terus makan dagingan, sayur-sayuran. Ya, yang Betul. tinggi zat besinya itu ya Mbak. Iya. Bisa. Nah jadi tetap harus sarapan Mbak, karena sarapan itu penting. Jadi Iya. biar Mbaknya juga nggak ngantuk kan, nggak lemes juga kan. Ya. Nah, Sama mengurangi teh dan Iya. kopi serta minum tambahan darah. tablet FE-nya penting diminum ya Mbak. Iya. Jangan lupa setiap malam, setiap mau tidur 1 kali sehari aja cukup. Ya. Baik Mbak. Kan di sini sudah selesai nih ya Mbak. Ini boleh Mbak dibawa pulang sama ini. Oh, iya. Menu paginya saya udah tulis di sini. Oh, baik. Nanti bisa dibaca-baca lagi ya Mbak. Bisa. Lalu kita bisa bertemu lagi minggu depan ya Mbak untuk mengkonsultasikan lagi perkembangannya Mbak nanti. Iya, Mbak. Apakah ada peningkatan ataukah mungkin nanti pas udah dicek lagi kadar HB-nya Mbak udah mulai meningkat gitu. Nah, jadi nanti kita bisa ketemu lagi hari Kamis minggu depan ya Mbak. Oh, baik. Ya, baik Mbak. Terima kasih sudah datang kemari. Maafkan bila ada saya ada salah dalam penyampaian katanya. Iya, Mbak. Terima kasih banyak Iya, Mbak. makasih ya Mbak ya. Mari. Selamat pagi.